Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 15 Oktober 2020. Kamis, Pekan Biasa ke-28, disusun oleh Frater Carlos Gaba SVD dan dibawakan oleh Bruder Fanci Balo SVD. Selamat mendengarkan. Lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Hei bersaudara, hei umat Kristus. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian, kalian mengaku bahwa kalian telah membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu, hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah bertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha untuk masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu, mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan suatu yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pecinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita hari ini berjudul Kesetiaan demi Kebaikan Bersama. Bacaan Injil hari ini merupakan bagian terakhir dari ketiga bacaan Injil selama 3 hari berturut-turut ini tentang kecaman Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Hari ini, Yesus kembali mengecam ahli Taurat dengan berkata, "Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Mereka memperbaiki dan memperindah tugu-tugu suci yang sangat keramat bagi kenangan agama mereka, seolah-olah mengakui bahwa mereka adalah anak keturunan para nabi, ahli waris dan pengurus dari segala warisan." Selain kecaman itu, Yesus juga mengecam mereka dengan berkata,
Celakalah kamu, hai ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Ahli-ahli Taurat ini tidak menjelaskan kepada orang dengan setia, seperti yang seharusnya mereka lakukan. Sebaliknya, mereka malah mencemarkan ayat-ayat itu dan mengaburkan mata orang banyak melalui perkataan mereka yang jahat tentang ayat-ayat yang benar. Mereka sendiri tidak memeluk Injil Kristus, padahal dengan pengetahuan mereka akan perjanjian lama, mereka sudah harus tahu bahwa waktunya sudah genap dan kerajaan surga sudah dekat. Mereka melihat bahwa nubuat-nubuat itu digenapi dalam kerajaan yang akan didirikan oleh Yesus, namun mereka tidak mau memasukinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih, bacaan Injil hari ini menjadi babak final dari kecaman Yesus yang begitu keras kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Kedua kelompok ini adalah kelompok yang sangat dominan dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat pada zaman itu. Yesus mengkritik dengan keras pola hidup mereka yang menyimpang dan sama sekali tidak menggambarkan status sosial dan peran penting mereka dalam kehidupan bersama. Dalam kehidupan kita setiap hari, dengan status dan posisi yang kita miliki dalam masyarakat, sejauh mana kita bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban itu? Apakah kita seringkali lalai dan menggunakan posisi itu dengan semena-mena demi kepentingan pribadi dan kelompok? Apakah kita cukup setia menjalankan tugas dan tanggung jawab itu demi kepentingan bersama? Ataukah malah salah menggunakan dan pada akhirnya mengorbankan pihak lain? Hari ini, Yesus menekankan soal kesetiaan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita demi kebaikan bersama. Setiap kita memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam kehidupan. Bukan menjadi soal seberapa pentingnya tugas dan tanggung jawab itu, tetapi seberapa setia kita menjalankannya dengan tulus dan ikhlas. Allah Tritunggal Maha Kudus, semoga kami tetap setia untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami masing-masing dengan gembira demi keluhuran nama-Mu dan kebaikan bersama. Amin. Saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai labuan bajo, sobat tunggu